menjaga nyala energi perekonomian. Perekonomian Indonesia akhir-akhir ini seperti mendapatkan energi baru. Energi itu menyeruak dengan kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Tidak lama setelah dilantik menjadi Menkyu menggantikan Sri Mulyani, Purbaya menggebrak dengan mengalihkan 200 triliun rupiah dana saldo anggaran lebih SAL APBN dari Bank Indonesia BI ke bank-bank milik negara alias Himbara. Purbaya memang sempat keseleo lidah saat baru saja ditunjuk Presiden Prabowo masuk Kabinet Merah Putih 9 September lalu. Ketika itu, ia mengatakan tuntutan rakyat 17+8 yang menggema di tengah demokrasi besar-besaran hanya suara sebagian kecil rakyat. Purbaya menyebut mereka mungkin merasa terganggu dan hidupnya masih kurang. Setelah meminta maaf, mantan Ketua Lembaga Penjaminan Simpanan LPS itu nyatanya tidak mengubah gayanya, tetap ceplas-ceplos. Hanya berikutnya yang menjadi sasaran bukan rakyat, melainkan yang terkait kerja pemerintah itu sendiri. Purbaya bergeming saat digeruduk sejumlah gubernur yang meminta agar pusat tidak memangkas dana transfer. Dengan tegas, Purbaya menyuruh daerah memperbaiki serapan anggaran seraya membeberkan besarnya dana daerah yang lambat dimanfaatkan untuk pembangunan. Dalam catatan Kementerian Keuangan per akhir Agustus, dana Pemda yang mengendap di perbankan mencapai 233,1 triliun rupiah. Menjawab Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN, Luhur Binsar Panjaitan, Purbaya berani menyatakan akan mengalihkan anggaran program makan bergizi gratis MBG jika serapannya terus rendah. Dengan alokasi 71 triliun rupiah di 2025 sampai dengan 8 September, realisasinya baru 18,3%. Hingga akhir September, anggaran MBG juga baru terserap 29%. Badan Gizi Nasional BGN yang merupakan pengampu program MBG mencatatkan serapan anggaran paling rendah di antara seluruh kementerian atau lembaga. BGN baru memakai 16,9% dari total alokasi anggaran sebesar 116,6 triliun rupiah. Tugas Menkyu tidak bisa lepas dari kedisiplinan fiskal dan mendorong efisiensi anggaran. Serapan anggaran yang rendah seringkali akibat pemanfaatan yang lamban, bukan karena berhasil menghemat. Dari kacamata bendahara negara itu, belanja yang lambat mengakibatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi terhambat. Lebih baik anggaran dialihkan ke pos-pos yang lebih produktif. Itu rasionalitas yang dipegang Purbaya selaku Menkyu. Purbaya juga terus memperhitungkan serapan 200 triliun rupiah yang dipinjamkan ke bank-bank Himbara. Bank yang dinilai lamban menyalurkan dana tersebut untuk kredit, dananya akan ditarik sebagian. Menkyu menunjukkan evaluasi harus kerap dilakukan dan langsung melakukan koreksi agar program bisa berjalan sesuai target. Kejutan Purbaya pun menular ke anggota kabinet lainnya. Tim ekonomi kabinet pun mencetuskan program stimulus baru. Salah satu yang patut kita apresiasi yakni program magang nasional untuk para lulusan baru perguruan tinggi. Sekitar 100.000 pemagang akan diserap dengan honor mengikuti standar upah minimum kabupaten kota UMK. Meski begitu, pemerintah jangan terlampau percaya diri semua program kebijakan yang dinilai sebagai gebrakan bakal benar-benar efektif sehingga menutup mata dan telinga dari tuntutan evaluasi. Kita berharap pemerintah tidak segan mengoreksi dan terus memperbaiki kebijakan. Ujungnya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang mampu menciptakan 19 juta lapangan kerja baru untuk pemerataan kesejahteraan. Gebrakan kebijakan akhir-akhir ini memang memberikan angin segar dan energi baru untuk menggeliatnya perekonomian nasional. Kini tinggal konsistensi mesti dijaga agar energi itu tidak hanya menyala di awal lalu redup kemudian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.